Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang ya. Kali ini yang mau kita bahas itu ada beberapa pertanyaan masih menyangkut email, karena ini numpuk banget ya, karena memang di akhir-akhir Desember kemarin itu saya nggak sempat untuk membacakan atau membahas satu persatu dari pertanyaan-pertanyaan via email yang masuk, karena dari WhatsApp itu sudah banyak banget yang konsultasi, jadi nggak sempat ngelirik di email. Tapi kali ini saya mau bacakan, ini ada dua pertanyaan di email, dan nanti juga ini email yang mana ini email dari yang Medi Broni ya. Nanti kita juga lihat email yang di Solusi Hutang, karena ini pertanyaannya menyangkut dari aplikasi pinjol yang katanya rupiah kilat ya. Jadi di sini kita mau menerangkan, karena awal 2023 ini cukup menarik. Kenapa menarik? Saya bilangin, banyak pemain-pemain baru yang baru mengenal yang namanya pinjaman online, baru gagal bayar, sehingga saya disuruh lagi atau dipaksa lagi untuk mengulang dari awal bagaimana sebenarnya dari menghadapi debt collector ini gitu loh. Jadi memang harus, begitu kita sudah maju jauh, kita harus mundur lagi gitu loh. Ya, ini buat teman-teman semuanya yang baru telat bayar, yang baru gagal bayar, boleh disimain video ini. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk membahas video ini, buat semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, atau Anda bisa masuk di dalam deskripsi di video ini. Di situ sudah ada linknya, saya sematkan ya. Yang belum sempat mensupport, kalau dirasa ini sudah pantas untuk disupport, silahkan saya beri kesempatan. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mau mensupport. Kita ambil dulu dari AP ya. Assalamualaikum Bang Medi. Ini nggak usah kita munculkan ya emailnya ya. Ini lumayan panjang, oke. Saya hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 melihat tenor di aplikasi rupiah kilat. Tapi tiba-tiba aplikasi itu mengajukan pinjaman sendiri dan awalnya gagal. Alhamdulillah tidak bisa transfer ke rekening saya. Saya diharuskan ganti nomor rekening, tapi tidak saya lakukan karena saya tidak mau pinjam di aplikasi tersebut. Oke. Tapi tanggal 13 Januari 2023 ada uang masuk 3 kali ke rekening saya, dan saya cek aplikasi itu ternyata dia mengajukan pinjaman sendiri dan langsung cair ke rekening saya. Saya sudah coba email ke alamat yang tertera di aplikasi itu untuk membatalkan pinjaman itu karena saya merasa tidak meminjamnya. Tapi jawaban saya harus kembalikan sesuai di aplikasi dan tidak bisa dibatalkan karena dana sudah cair. Saya harus gimana ya Bang? Saya tidak merasa meminjam, tapi uang itu masuk dan harus sama balikan dalam waktu 7 hari dan lebih besar dari nominal yang masuk sesuai dengan nominal yang diajukan di aplikasi. Mohon solusinya Bang, saya harus bagaimana? Oke. Ini gampang banget solusinya. Ini terjadi dari pinjol ilegal ya. Anda sudah menerima dananya, sudah masuk 3 kali ke nomor rekening Anda. Sekarang mereka meminta membalikan dana itu sesuai yang tertera di aplikasi. Otomatis Anda tidak mau dong, karena Anda tidak merasa mengkonfirmasi atau verifikasi soal kebenaran dari Anda meminjam atau tidaknya. Tapi dengan secara otomatis mereka meminjamkan uang kepada Anda. Mereka melakukan hal itu bukan semata hanya sebatas keberanian saja ya, tapi mereka juga mempunyai kekuatan. Kenapa mereka berani mentransferkan uang kepada Anda ya, sehingga mereka tidak takut dengan Anda kabur dan segala macam, karena dia telah mengantongi data Anda yang valid. Mungkin seperti dengan cerita Anda di awal, Anda telah memasukkan data-datanya dengan valid, habis itu gagal karena masalah nomor rekening. Esok harinya langsung masuk. Berarti aplikasi mereka sudah berjalan di smartphone Anda. Otomatis kontak dan data-data Anda telah mereka selamatkan untuk melakukan penagihan. Hal yang harusnya Anda lakukan ya, saya masih mengutip dari
satu kata di Satgas Waspada Investasi. Kalau sudah terlanjur meminjam di pinjol ilegal, laporkan segera ke Satgas Waspada Investasi dan jangan pernah mengembalikan uang mereka gitu loh. Coba Anda tanyakan dulu ke Satgas Waspada Investasi bagaimana harusnya, saya harus kembalikan kemana. Saya nggak mungkin mengembalikan dengan nominal sesuai aplikasi tersebut karena saya tidak merasa meminjam. Dan sekarang ini Satgas Waspada Investasi juga sudah ada warung pengaduannya. Begitu juga dengan OJK, mudah-mudahan ini ditanggapi karena berdasarkan dari mereka itu menyampaikan kalau ada Anda yang terlanjur terjebak di pinjol ilegal, laporkan segera kepada kami atau Satgas Waspada Investasi untuk kita tindak lanjuti dan kita blokir dari plafon itu. Ya, jangan mau melakukan pembayaran sesuai dengan aplikasi yang mereka minta. Ya, karena nominal yang kita pinjam dengan nominal yang harus kita bayarkan itu sangat berbeda jauh. Ya, ini buat teman-teman semuanya nggak usah terlalu khawatir. Kalau nantinya misalnya setelah 7 hari mereka melakukan penekanan terhadap diri Anda, minta mereka untuk datang ke rumah. Ya, cuman itu aja buat teman-teman. Hati-hatilah kalau untuk mengajukan pinjaman-pinjaman di aplikasi karena ini cukup rawan dan cukup rentan banget gitu loh. Kita akan terpengaruh dalam situasi-situasi di mana kita membutuhkan dana mendesak dan habis itu kita scroll ke Google tanpa kita cari tahu faktanya seperti apa, habis itu terjadi suatu penyesalan gitu loh ya. Jadi kedepannya dipikirkan lebih matang lagi, dipikirkan lebih maksimal lagi ya. Intinya kalau udah terjebak di pinjol ilegal nggak usah khawatir, nggak usah takut ya. Minta aja mereka untuk datang ke rumah kita. Kalau mereka tidak mau kita balikkan dana sesuai dengan pokok yang kita terima, ya sudah, suruh aja mereka datang ke rumah kita. Dan di samping itu Anda bantu juga Satgas Waspada Investasi untuk melakukan pemblokiran dari tindakan-tindakan ilegal, terutama dari segi pinjaman online ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini dari FA. Saya terlilit pinjol bang 4 aplikasi. EasyCash, Ada Kami, Kredit Pintar, Rupiah Cepat. 1, 2, 3, 4. Oke. Semua udah telat bayar tapi masih semingguan udah ditelepon-telepon nih bang. Sebaiknya diangkat atau gimana bang? Minta pengarahannya bang. Terima kasih. Oke. Kalau sejauh ya Anda mampu untuk berkomunikasi dengan baik dengan debt collector, alangkah baiknya Anda angkat aja. Ya, kecuali Anda sudah pernah mencoba mengangkat telepon itu, pada dasarnya bukan solusi yang kita dapatkan, justru malah penekanan yang habis-habisan dari pihak debt collector. Itu baru Anda tidak dibenarkan untuk mengangkat telepon supaya tidak terjadi kepanikan buat kedepannya. Tapi kalau misalnya Anda belum pernah sama sekali mengangkat telepon, coba berkomunikasi dulu bagaimana nanti. Tapi jangan lupa untuk direkam juga gitu loh. Ya, direkam juga karena biasanya debt collector yang melakukan penekanan atau pengancaman, mereka tidak akan mungkin menyebutkan nama aplikasi. Jadi saran saya kalau ada yang nelpon, angkat aja, nggak ada masalah, tapi jangan lupa direkam. Dan habis itu kalau misalnya Anda satu kali sudah pernah mengangkat, yang terjadi adalah bukan malah menenangkan pemikiran Anda, justru malah makin panik, kedepannya nggak usah angkat lagi. Ya, jadi nggak usah khawatir lah, walaupun kita telat di EasyCash, Ada Kami, Kredit Pintar, Rupiah Cepat, semua itu bukan unsur disengaja. Cuma kedepannya mumpung ini di awal tahun ya, di awal tahun buat teman-teman semuanya, selektiflah dalam pengajuan pinjaman, sesuaikanlah dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan dari Anda membayar gitu loh. Kalau ini terus-terusan Anda hanya melakukan peminjaman tapi daya pembayaran Anda sangat lemah, kalau bisa pikir 2 kali gitu loh. Karena kita mengajukan pinjaman di pinjol memang semuanya instan dan mudah, tapi dibalik kemudahan itu mengandung resiko yang cukup besar. Ya, kita akan dibebankan dengan bunga, dengan denda, belum lagi pola penagihan seakan-akan meneror, belum lagi kita mendapatkan pesan-pesan bukta gitu loh. Jadi buat teman-teman semuanya, tolong ke depannya gitu loh. Ya, pinjol ini kalau Anda tidak meminjam, pinjolnya juga akan mati dengan sendirinya gitu loh. Ya, tapi juga begitu juga sebaliknya, kalau pinjol tidak menawar-nawarkan, orang juga tidak minjam gitu loh. Jadi keseimbangannya sebenarnya ya, kalau kita salahkan pinjol nggak mungkin, salahkan diri Anda juga nggak mungkin. Yang penting lebih selektif aja dan sesuaikan dengan tingkat kemampuan dalam pembayaran Anda.
Jangan hanya Anda sesuaikan dengan tingkat kebutuhan Anda saja. Kalau disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, hampir semua manusia membutuhkan dana pinjaman gitu loh. Ya. Tidak ada orang yang tidak butuh dengan uang. Semuanya membutuhkan, cuman di samping kebutuhan kita sesuaikan dengan tingkat pembayaran kita. Ya. Ini kayak mana gitu loh, orang melakukan pinjam di sini, pinjam di sini, habis itu cuman bisa bilang, "Saya nggak mampu bayar, Bang. Saya nggak sanggup bayar, Bang. Pekerjaan saya nggak ada, Bang." Gitu loh. Jadi makanya sebelum hal ini terjadi, untuk kedepannya, ya bukan untuk hari ini. Kalau hari ini Anda sudah terlanjur terjebak, ya sudah lah gitu loh. Untuk kedepannya tolong bantu juga, edukasi juga orang sekitar Anda. Kalau bisa, kalau Anda tidak mampu untuk edukasi, bantu juga untuk share di video ini, supaya kedepannya tidak ada lagi saudara-saudara kita yang terjebak dalam pinjaman online atau pinjam-meminjam yang di luar dari kemampuan pembayaran mereka gitu loh. Kan kasihan ya, mereka minjamnya 1 juta, nanti mereka harus balikin 1,5. Itu kan membebani banget gitu loh, apalagi dengan tenor yang singkat ya. Jadi kita yang membutuhkan dana mendesak ini harusnya menjadi PR bagi kita untuk kedepannya, supaya kita bisa menganalisa mana yang paling diutamakan dulu dan mana yang paling dibutuhkan dulu, dan kita sesuaikan dengan pemasukan kita nanti. Ya, jangan hanya mengikuti keinginan Anda saja, atau Anda beranggapan yang penting masalah ini dulu yang selesai. Kalau urusan bayar, mau bayar itu nggak wajar. Jadi sudah saatnya kita merubah cara pola pikir kita untuk kedepannya. Kita menyesuaikan antara hutang kita dengan pemasukan kita. Ya, untuk kedepannya kalau bisa jangan coba-coba dengan pinjaman online kalau Anda tidak mau terbebani dan merasa keberatan nantinya, karena pinjaman online kita sama-sama sudah tahu ya, bunganya cukup besar, belum lagi dendanya, belum lagi cara penagihannya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya, terutama yang telat dipinjol legal atau ilegal dimanapun aplikasinya, apapun aplikasinya. Yang penting saat ini berpikir optimis lah, jangan berpikir yang pesimis yang merugikan diri Anda sendiri. Yang jelas tetap berusaha dan bekerja, kumpulkan uangnya, minimal bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda sehari-hari. Kedepannya tolong pilih-pilih lagi hutang mana yang harus Anda jalani, dan tolong sesuaikan berapa tingkat pembayarannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.